Mereka belajar dengan merencanakan pembelajaran mereka sendiri, mengeksekusi belajarnya sendiri, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri dengan karya. Assalamualaikum teman-teman. Pendidikan di Indonesia emang gak habis-habisnya dikritik sana-sini. Bagaimana kondisi terutama persekolahan yang terjadi saat ini, bagaimana pendidikan di sekolah itu nggak efektif, bagaimana pendidikan di Indonesia secara umum itu nggak maju-maju, dan seterusnya, dan seterusnya. Coba teman-teman simak komentar dari 3 tokoh publik yang viral ini. Merdeka belajar, tetapi masih ada kurikulum, konyol namanya. Di beberapa negara bagian di Amerika, terutama di pantai barat, sekitar California, San Francisco itu, mahasiswa yang masuk ke college atau community college itu, biasanya itu universitas yang dikelola oleh kabupaten atau provinsi itu. Kalau Anda datang ke kampus, rektornya akan bilang begini, itu kamar Anda di atas, besok pagi turun ke kantor saya ya anak, dan bawa kurikulum yang hendak kau pelajari. Seradikal itu yang namanya merdeka belajar. Anda disuruh tulis sendiri kurikulummu. Pertanyaan soal pendidikan itu adalah sebenarnya pendidikan di Indonesia diselenggarakan itu untuk siapa? Untuk negara kah? Atau untuk siswa kah? Kalau misalkan untuk negara, maka kenapa siswa yang bayar? Kalau misalkan untuk siswa, kenapa siswa dipaksa untuk belajar dengan kurikulum yang disediakan oleh negara? Sekolah itu mengajarkan kita jadi bodoh. Karena semua harus bagus di sekolah itu. Gurunya aja ada 5, 6, 7. Matematika gurunya beda, bahasa Indonesia beda, agama beda, IPA beda, IPS beda. Anak kita harus bisa semuanya. Kalau mau adil, gurunya 1. Ayo ajarin semuanya. Gurunya aja nggak bisa ngajarin semuanya. Tapi ngarepin anak kita bisa semuanya. Itu udah nggak masuk akal. Nah, itu tadi ada komentar dari Rocky Gerung, Guru Gembul, dan Deddy Corbuzier terkait tentang kurikulum di Indonesia yang bermasalah, yang diseragamkan. Nah, ternyata ada satu tempat belajar atau sekolah alternatif yang di situ mereka tidak belajar dengan kurikulum yang dibikin oleh pemerintah, bahkan oleh guru-gurunya pun tidak. Mereka belajar tidak dengan penyeragaman mata pelajaran. Mereka belajar tidak dengan keterpaksaan dan tuntutan-tuntutan akademik yang disamaratakan. Mereka belajar bisa dengan kurikulum yang mereka bikin sendiri. Mereka belajar dengan keminatan dan kemampuan serta kemauan mereka masing-masing yang khas, tidak disamakan dengan orang yang lain. Mereka belajar dengan merencanakan pembelajaran mereka sendiri, mengeksekusi belajarnya sendiri, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri dengan karya. Tempat itu adalah di komunitas belajar Qaryah Thayyibah di Kampung Kalibening, Tingkir Salatiga, sebagaimana dijelaskan, diceritakan di dalam buku ini yang berjudul Pendidikan yang Memerdekakan ala Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah. Jadi sekilas mengenai komunitas belajar Qaryah Thayyibah atau KBQT ini adalah sebuah ruang belajar atau bisa disebut sebagai sekolah alternatif yang mana mengutamakan kreativitas, mengutamakan kemerdekaan dalam proses belajar setiap warga belajarnya. Jadi setiap awal semester itu anak-anak di sini akan bermusyawarah tentang apa sih kegiatan belajar yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan. Itu yang nyusun anak-anak sendiri. Nanti setiap anak mengusulkan satu kegiatan belajar, kemudian usulan-usulan itu dimusyawarahkan mana yang akan disepakati bareng-bareng untuk jadi kegiatan belajar selama 1 semester. Nah, itu kegiatan belajarnya. Kemudian masing-masing anak juga punya agenda untuk menulis target belajar selama 1 minggu, selama 1 bulan. Itu mau ngapain? Dia mau belajar apa? Dia mau menguasai apa? Itu semua adalah berdasar pada pilihan pribadi, pada kemampuan dan kemauan setiap warga belajar, bukan disuruh oleh gurunya, apalagi dari pemerintah. Tidak memakai konsep mata pelajaran dan kurikulum yang selama ini dikenal di sekolah formal. Kemudian nanti ketika mereka sudah merencanakan program belajarnya, entah itu dalam 1 minggu, entah itu dalam 1 bulan, entah itu dalam 1 semester, mereka akan mengeksekusi atau melaksanakan
proses belajarnya itu secara mandiri juga. Nah, terus peran orang-orang tua di sekitarnya hanya sebagai pendamping, bukan sebagai sumber pengetahuan atau guru yang selama ini dikenal di sekolah konvensional. Jadi pendamping di sini bukan untuk mengajar, melainkan untuk menemani anak-anak menggali pengetahuan dan melatih kecakapan yang mereka inginkan. Itu. Nah, nanti kalau prosesnya itu sudah berjalan dalam rentang mungkin 1 bulan atau 1 semester, mereka akan mempresentasikan hasil belajarnya. Kalau yang dipelajari adalah hal-hal yang sifatnya pengetahuan, mereka akan presentasi kepada teman-temannya berupa tawasi atau kegiatan untuk saling memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Jadi setiap hari itu ada proses deliver pengetahuan atau penyampaian pengetahuan dari anak yang satu terhadap anak-anak yang lain. Bukan dari guru yang otoritas atas kepada otoritas bawah sebagai sumber ilmu tunggal, enggak. Tapi dari setiap anak yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi masing-masing anak diberi kesempatan 1 hari untuk menyampaikan pengetahuan atau pengalaman yang dia punya kepada teman-teman yang lain. Kemudian ada juga presentasi karya. Jadi kalau yang dikuasai adalah satu kecakapan tertentu, yang dipelajari selama 1 periode itu adalah mencipta sesuatu, maka presentasinya, hasil evaluasinya adalah dengan mempresentasikan karya. Menunjukkan karya, tentang bagaimana dia berproses membuat karya itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di sini di Qaryah Thayyibah itu tidak terpaku kepada kurikulum yang diatur oleh pusat, tidak menggunakan konsep mata pelajaran sebagaimana yang selama ini dikenal di sekolah-sekolah formal konvensional. Tapi setiap anak bisa belajar apapun sesuai dengan minatnya, bisa melatih kemampuan apapun sesuai dengan bakat dan kemauannya masing-masing. Dan itu semua diapresiasi. Tidak ada anak yang bodoh di Qaryah Thayyibah, karena setiap anak punya kecenderungan masing-masing, keminatan masing-masing, yang mana kalau dia fokus terhadap hal tersebut, dia pasti akan bisa jadi orang yang menguasai, mahir di dalam hal tersebut. Dan setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing yang khas, yang unik, yang berbeda-beda. Jadi untuk Rocky Gerung, untuk Guru Gembul, untuk Deddy Corbuzier, silakan datang ke Qaryah Thayyibah untuk melihat secara nyata ada praktik pendidikan yang ideal, yang memerdekakan, dan yang mungkin bisa jadi jawaban bagi kritik-kritik Anda terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang ingin punya bukunya, silakan bisa dipesan di nomor yang ada di bawah, di link di deskripsi. Silakan, bukunya berjudul Pendidikan yang Memerdekakan, bukan teori, tetapi adalah penuangan praktik belajar yang sudah nyata terjadi di satu komunitas belajar kecil di sudut kampung Kalibening yang sudah dipraktikkan selama 20 tahun. Jadi sejak tahun 2003, jauh sebelum adanya ontran-ontran Merdeka Belajar, komunitas ini sudah mempraktikkan, menerapkan pendidikan yang memerdekakan atau istilahnya Merdeka Belajar sejak dulu, sudah lebih dari 20 tahun. Semoga bermanfaat. Kalau ada komentar, silakan sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.